Anak saya punya keluhan ada benjolan di daerah bibirnya. Nah, kira-kira itu berbahaya atau enggak ya, Dok? Buat teman-teman yang baru nonton channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas pertanyaan dari pasien saya. Nah, dia adalah orang tua dari seorang anak yang mempunyai keluhan ada benjolan di daerah bibirnya dan dia panik nih, kira-kira benjolan ini berbahaya atau enggak. Nah, di sini saya akan lampirkan gambarnya sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Nah, di sini teman-teman, supaya teman-teman tahu bahwa semua benjolan yang ada di daerah mulut kita itu bisa terjadi dikarenakan berbagai macam penyebab. Nah, namun biasanya kita sering menyepelekan dan itu nggak dianggap penting. Nah, di sini saya akan menjabarkan ya 4 macam kira-kira yang biasanya umum kita temukan. Yang pertama adalah radang di area gusi dan biasanya istilah medisnya kita sebut dengan gingivitis. Nah, gusi ini adalah daerah yang lunak yang berwarna pink ya teman-teman ya, tempat gigi kita itu berdiri. Nah, di sini biasanya akan timbul keluhan, iritasi, jadi warnanya itu kemerahan banget. Terus ada rasa bengkak, kalau dipegang itu nyeri dan juga bisa benjol. Jadi intinya kayak ukurannya itu lebih besar. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, kalau misalnya tidak diobati, teman-teman, itu akan bisa menjadi yang lebih parah, namanya periodontitis, dan kita bisa kehilangan dari gigi kita karena mengalami kerusakan. Nah, yang kedua di sini adalah yang namanya mukokel. Nah, mukokel ini merupakan kista dari mukosa. Nah, kista karena ini namanya kista, teman-teman, itu berisi cairan yang pada umumnya bisa muncul di area bibir, mulut, ataupun gusi. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah karena saluran kecil yang berada di kelenjar ludah itu rusak atau mengalami sebuah sumbatan. Dan ini disebabkan karena kita nggak sengaja nih, namanya kalau lagi ngunyah makanan terus kegigit, atau kita juga sering melakukan penghisapan di bibir bawah. Nah, biasanya ini bisa sembuh sendiri ya teman-teman, tapi ada juga nih beberapa yang gemes-gemes terus digigit-gigit atau sengaja ditusuk pakai jarum dan bisa menyebabkan yang namanya infeksi. Nah, kalau misalnya bisa terjadi infeksi, sebaiknya teman-teman membawa untuk cek ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumah Anda. Yang ketiga, ada juga yang namanya abses gusi. Abses ini adalah pengumpulan nanah karena ada yang namanya infeksi bakteri, teman-teman. Dan ini harus mendapatkan pertolongan segera. Ya, jadi sebaiknya Anda segera konsultasi ke dokter keluarga Anda untuk mendapatkan antibiotik yang tepat sasaran. Yang keempat adalah yang namanya oral lichen planus ya, penyebabnya adalah lichen planus sendiri. Nah, ini bentuknya seperti bercak putih, ada benjolan atau terkadang juga ada luka terbuka. Jadi ada sensasi yang namanya rasa pedes-pedes gitu ya, teman-teman. Dan biasanya ini bisa muncul di daerah pipi, gusi, lidah maupun di jaringan dalam bibir yang lainnya. Dan biasanya akan meninggalkan gejala berupa rasa nyeri ya. Jadi biasanya kita akan memberikan yang namanya anti nyeri atau juga anti radang yang berupa kortikosteroid. Nah, di sini teman-teman, setelah teman-teman dari macam itu, nah teman-teman bisa memilah ya, kira-kira kalau misalnya ada keluhan kayak gitu, teman-teman ini sakitnya yang mana nih? Nah, di sini saya akan juga memberikan tips ya bagaimana cara melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut yang sederhana, bisa dilakukan di rumah aja. Yang pertama adalah kita harus minimal gosok gigi 2 kali sehari menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Dan biasanya kita juga bisa membersihkan dengan yang namanya dental floss untuk daerah di sela-sela gigi. Yang kedua, kita bisa berkumur dengan yang namanya obat kumur.
tujuannya adalah untuk mengurangi plak dan untuk mencegah yang namanya radang dari area gusi. Yang ketiga, kita juga bisa berhenti merokok. Karena apa? Karena merokok itu merupakan zat yang berbahaya dan itu bisa merusak jaringan yang sehat tentunya. Yang keempat adalah kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk membersihkan plak-plak atau mungkin ngecek ada lubang gigi atau enggak. Yang kelima adalah konsumsi makanan yang bergizi yang mengandung kalsium dan vitamin C sehingga bisa menurunkan resiko dari gangguan gusi kita. Dan yang keenam adalah minum air putih secukupnya. Jadi mudah banget kan teman-teman. Nah, apabila video YouTube ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa di klik tanda loncengnya ya.